Cerita seorang pekerja yang rajin. Pada sore hari menjelang malam, terlihat seorang pekerja sedang berjalan, dia tampak lelah. Perjalanannya menuju sebuah kafe di dekat kantor, kebiasaan itu dia lakukan sebelum pulang ke rumah sambil menunggu kemacetan jalan terurai. Tanpa disengaja dia bertemu dengan teman lama yang sudah beralih pekerjaan di tempat lain. Mereka saling bertegur sapa menunjukkan keakraban yang sudah terjalin di masa lalu. "Hai, apa kabar kawan?" tanya sang teman. "Sedang apa kamu di sini?" Pekerja itu pun menjawab, "Sedang santai sambil menunggu kemacetan terurai." Teman tersebut menanyakan, "Apakah kamu masih di tempat kerja yang lama?" Dan dia menjawab, "Masih, nggak tahu mau kerja di mana lagi," ucapnya. Sang teman berkata, "Sepertinya kamu merasa begitu lelah dengan pekerjaanmu. Serasa kamu sudah berusaha keras namun tetap tidak ada keuntungan apapun yang kamu dapatkan." Pekerja itu pun hanya bisa menatap wajah temannya itu dengan tersenyum dan menunjukkan wajah yang pasrah. Sang teman pun berkata, "Maaf kawan, saya hanya bisa memberi masukan sebagai teman lama. Kamu perlu cari tahu, seperti apa tempat kerja kamu sekarang ini. Jika kamu sudah berusaha bekerja dengan sepenuh tenaga namun perusahaan atau manajemen seolah tidak melihatnya, bisa jadi itu karena perusahaan tidak pernah mempedulikan kamu. Kamu harus bisa mengenal tanda-tanda kerja seperti ini," ujar sang teman. Pertama, jika waktu kamu sudah tidak dihargai. Jika ada kejadian atasan mendatangi meja kamu saat 15 menit sebelum waktu kerja berakhir dan memberi tugas yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit untuk pertama kalinya. Kamu mungkin bisa mengerjakannya untuk membuktikan bahwa kamu mampu bermain dalam timnya. Namun, jika hal itu dilakukan hingga ketiga atau keempat kalinya, maka ada baiknya kamu mulai memperbarui resume karir kamu. Apalagi jika waktu kamu sakit karena kelelahan bekerja dan kamu harus beristirahat, atau jika waktu libur kamu tetap dituntut untuk masuk kerja, maka ada baiknya kamu mulai berpikir bahwa waktu kamu sudah tidak dihargai. Kedua, jika kamu dituntut melakukan banyak hal tetapi tidak diberi fasilitas yang baik. Jika kamu dituntut untuk melakukan begitu banyak hal dalam satu waktu yang kamu rasa itu di luar kemampuan kamu, dan tidak diberikan fasilitas yang memadai, maka percuma saja. Itu sama saja perusahaan sedang mempermainkan kamu, dan memperlakukan kamu seperti mesin penggerak yang bebas dipakai kapan saja. Karena hak dan kewajiban kamu di perusahaan sudah tidak berjalan beriringan. Ketiga, jika kamu tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Jika pimpinan kamu mendeklarasikan sebuah keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, namun dia tidak terlebih dahulu berdiskusi dengan kamu, tentu akan membuat posisi yang jelas tidak mengenakan bagi kamu. Sebagai karyawan, kamu pasti berharap pimpinan setidaknya menanyakan sebelum memutuskan sesuatu. Keempat, jika kamu tidak disertakan dalam informasi terbaru. Jika kamu telah berbulan-bulan berkonsentrasi untuk mengerjakan sebuah proyek namun di saat jelang dimulainya proyek, kamu baru mengetahui bahwa atasan kamu telah memberikan pekerjaan tersebut untuk ditangani oleh pihak lain. Itu tandanya kamu sudah tidak dianggap oleh pimpinan kamu. Kamu adalah bagian dari mereka namun mereka menutupi sesuatu darimu. Ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa sedang ada masalah besar dalam manajemen perusahaan kamu. Kelima, jika usaha keras kamu tidak dihargai atau diapresiasi. Jujurlah pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah mencoba kerja dengan begitu keras? Jika jawabannya iya, dan kamu sudah merasa begitu lelah tubuh dan batinmu, sedangkan kamu sama sekali tidak mendapat penghargaan atas pekerjaanmu, maka itu sudah jelas bahwa perusahaanmu tidak mempedulikan kamu. Pimpinanmu hanya fokus pada kamu yang harus bekerja, dan terus bekerja. Mendengar semua masukan itu, sang pekerja menarik nafas panjang dan mengeluarkan pelan-pelan. Dia terdiam menerawang jauh sambil merenungkan. Pikiran bawah sadarnya pun mulai berontak kalau selama ini sudah menghabiskan waktu dan energi yang sia-sia. Untuk apa bekerja dengan seseorang yang tidak dapat menunjukkan hal dalam menghargai waktu, menyadari bahwa ada kehidupan lain di luar pekerjaan, ataupun sadar akan pentingnya memberi apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja keras. Sudah seharusnya kita memahami bahwa kita berhak mendapatkan hal yang lebih baik meski perusahaan saat ini memberi gaji dan tunjangan yang cukup.